Hai semua, saya Mica Grafiana Devi dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa istilah-istilah ilmiah, kegiatan ilmiah yang sering kita temukan di kampus atau di lingkungan akademisi seperti itu ya. Kenapa saya membuat tema ini? Karena sebenarnya dulu-dulu saya tidak begitu paham gitu, apa bedanya antara misalkan seminar, summit, conference, congress. In the end they're all the same gitu kan. Semua orang berkumpul untuk sharing knowledge, untuk discussion, get network, that kind of thing. Cuma ternyata ada perbedaan-perbedaannya gitu. Nah makanya saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan-perbedaan istilah-istilah tersebut sesuai dengan pemikiran saya, oke? Pertama itu seminar. Nah, basically seminar is like an educational event which features one or more subject matters experts that deliver their materials via lecture, through discussion, seperti itu gitu. Tapi seminar ini dia bisa it's like okay, really like random, dalam arti dia halayak umum juga bisa mengikuti itu gitu. Kadang-kadang ada yang gratis, ada yang bayar, tergantung dengan penyelenggaranya gitu. Dan dia tidak spesifik hanya untuk materials yang bersifat ilmiawi, really too serious, enggak. Kadang-kadang seminar juga ada yang live gitu. Seminar kecantikan seperti itu kan. Jadi ada berbagai macam variasinya gitu. Bedanya sama workshop, nah workshop ini dia scale-nya lebih kecil scale-nya lebih sedikit, maksudnya partisipannya tidak sebanyak seminar seperti itu. Kenapa? Karena workshop ini setiap orang, setiap individu dia akan mempraktikkan langsung. They practice directly how to use the knowledge that they gain through this workshop seperti itu. Misalkan dulu saya telah mengikuti workshop pelatihan misalkan cara menggunakan software untuk mencoding DNA or something like that, if I'm not mistaken. Yeah, anyway, it's like that. Dan itu misalkan 2 hari full seperti itu. Jadi workshop itu kita partisipan lebih berpartisipasi aktif. Cuman memang kalau dari segi biaya dia lebih mahal gitu. Malah ada yang mahal sekali gitu. Tapi kan kita benar-benar ya hitungannya kayak short course, intense course seperti itu. Itu adalah workshop. Oke. Yang ketiga adalah conference. Nah, conference ini kayaknya lebih sering terdengar nih ya di kampus gitu. Conference nasional, conference regional, conference internasional gitu. Jadi conference nasional, conference ini tuh sebenarnya biasanya lebih dari 1 hari. Cuman mungkin ada yang 1 hari, cuman biasanya rata-rata 2-3 hari secara continuous seperti itu. Malah ada yang sampai 5 hari. Biasanya kegiatan yang dilakukan di conference ini tidak hanya ada seminar, cuman ada juga discussion, atau misalkan akan membuat suatu hasilnya itu akan dibuat suatu jurnal yang dipublikasi seperti itu. Cuman dalam conference ini biasanya ada venue-nya dan ada excursionsnya. Saya suka excursions karena jalan-jalan gitu. Cuman ya bukan inti dari conference itu jalan-jalan, itu sekedar sekedar bunga-bunga aja gitu untuk supaya kita tidak boring, ada excitementnya dikit, oke? Dan kalau untuk mengikuti conference itu biasanya ada proses-prosesnya. Kita bisa milih apakah cuma ingin menjadi kayak partisipan yang mendengar seminar full dan presentasi orang-orang lain full, atau kita juga ingin ikut berkontribusi mempublikasikan hasil penelitian kita gitu. Nah, publikasi ini bisa 2 tipe, antara poster atau oral presentation. Well, poster presentation, they're just gonna show your the results of your investigation in like poster form gitu. Dan itu biasanya kayak display lah ya. Oke, sedangkan kalau oral presentation di sini kita diberikan waktu biasanya mungkin 10 menit untuk mengelaborate, menjelaskan mengenai penelitian kita, apanya intinya, dan setelah itu on the end probably you have like 5 minutes of discussion, bertanya jawab sama penontonnya seperti itu. Itu merupakan conference, dan I want to share you an experience about like conference gitu. Di sini saya ingin memberikan saran kalau untuk mengikuti conference ini be really selective. Kenapa? Soalnya ada banyak banget conference gitu. Kalau kita cari di internet itu conference in environmental, ada banyak gitu. Dan
algunas veces ada beberapa kejadian conference ini ternyata palsu, jadi kita harus benar-benar melihat penyelenggaranya itu benar-benar credible or not, seperti itu ya. Tapi rata-rata sih it's credible gitu, apalagi kalau diselenggarain sama universitas yang ternama kan. Dan biasanya conference ini dipungut biaya, and they're expensive like a lot, okay? Kadang-kadang they can cost you $200, they can cost you $500 for international conferences, yeah. Because I also participated once, it was like in Sweden or something, also conference on environmental sciences, and it cost me like $500, but I did that only to publish my paper. It was like that. Tapi conference ini kita bisa aja misalkan mempublikasikan paper kita through this conference tanpa mengikuti berpartisipasi dalam conference ini, seperti itu. Cuman ya price-nya tetap sama gitu. Dan akhirnya hasilnya kan ada tuh jurnalnya itu kan, itu kita bisa obtain gitu, dan untuk publikasi lah, seperti itu. Itu prosesnya diawali dengan pengiriman abstract. So you have to send your abstract, like a good abstract, and when you're finally selected after like the deadline, then there's another few weeks or few days buat seleksi sama panitianya. Setelah itu dia announce kan, oh congratulations, now you can send in the full paper. Nah, full paper ini biasanya ada kriteria-kriterianya. Misalkan it should not exceed 8 pages. You have to follow these requirements ya. Di sini juga ada saatnya kita untuk merevisi paper kita, seperti itu. Itu kalau sudah mengirimkan full paper kita, dan oke, kita tinggal bayar registrasi gitu. Nah, registrasinya ini yang rada-rada menyengat hati karena kan kita bayar gitu, dan in US dollar normally if it's like an international conference ya. So itu sih sebenarnya proses dalam saya mengikuti conference. Tapi menurut saya tidak terlalu sulit untuk di-accept conference karena penyelenggara kan mengadakan conference ini juga untuk ada dananya gitu. Mereka mendapatkan benefit juga kan. Jadi rata-rata sih kalau memang tidak begitu, misalnya kalau kita mengirimkan abstrak rata-rata diterima. Cuman ya itu dia, saya sarankan harus selektif. Kalau enggak, kita dan pengalaman saya juga itu pas tingkat 2 kuliah saya di-accept paper di Malaysia gitu. Cuman berhubung saya tidak punya dana gitu, dan mepet waktunya gitu, dan saya juga pikir kurang worth it. Kenapa? Soalnya paper saya ini okay, it's good, it's knowledge, people learn new stuff, tapi it's not worth it with the money that I would spend gitu kan. I would spend at least like $200 just to pay for the conference, and that's excluding the accommodation, the food, the avion, the plane ticket and stuff like that. So you really have to think carefully. Apalagi zaman sekarang kan susah nyari sponsor gitu kan. Okay, I will talk about that later. Okay, lanjut. Dan di sini ini saya akan menjelaskan berikutnya mengenai summit. Summit di sini definitionnya adalah gathering of the highest level of leaders and experts. Oke, dan summit ini ya kurang lebih sama seperti kongres ya, cuman kongres ini jatuhnya lebih atas lagi gitu. Wah, paling bener-bener all these elite peoples gitu kan, bener-bener elite peoples. And biasanya kalau kongres ini and summit they have it like every year, like once a year, depending on the discipline. And kalau di kongres ini biasanya ada highlight achievements yang para pesertanya itu telah hasilkan, seperti itu. Saya telah mengikuti World Student Environmental Summit di Karlskrona, Sweden pada tahun 2011, dan di sana itu kan temanya tentang environment ya. Pengalamannya memang benar-benar tidak terlupakan lah. Saya itu 1 week full, dan di sana itu saya pastinya mendapatkan network gitu, dan lebih open minded banget. It was the first time I went abroad by myself. So kita benar-benar like belajar mandiri banget gitu, tahu how to
travel alone and stuff like that. Terus di sana juga kenal orang-orang baru gitu, dan practice your English, your language, communication. Oh ternyata ada orang juga sharing knowledge seperti itu, dan saya benar-benar kagum banget karena di situ partisipannya benar-benar yang environmental, benar-benar fight for environment gitu. Malahan ada beberapa yang memang benar-benar vegetarian dan vegan gitu, dan aku cuma ternyata segitunya mereka sangat memerhatikan environment gitu kan. Terus selain itu juga tema yang dia angkat pada saat itu lebih ke sustainability ya, dan menurut saya ini merupakan tema yang sangat bagus gitu, seperti itu. Oke, that's enough of my curhat-curhatan ya. Terus lanjutnya itu ada exchange program. Oke, now exchange program di sini itu biasanya bisa dilakukan oleh mahasiswa ataupun pekerja gitu, dan hanya biasanya tuh kurang lebih durasinya bisa 1 bulan, bisa 1 semester, apa 1 tahun. Cuman yang saya anjurkan kalau bisa lebih dari 1 month gitu. Kenapa gitu ya? Pastinya semuanya ingin lebih lama gitu. Tapi terlalu lama juga tidak baik, tidak kurang gimana ya, kurang beneficial in a way, karena kita kan tidak mendapatkan diploma gitu. Kita hanya cuma pernah melakukan exchange program gitu. Dan menurut saya 6 bulan atau one year it's really enough for you to learn how to live independent, dan for you untuk mengenal budayanya gitu, budaya dari tempat yang kita akan tempatkan di exchange program ini. Ada berbagai macam exchange program, ada yang misalkan Erasmus Mundus, ada exchange program depending on university, collaboration university, U2U, seperti itu. Dan ini menurut aku pengalaman yang harus dilewatkan lah sebagai mahasiswa gitu, soalnya benar-benar asik, tidak hanya kuliahnya aja materi yang kita dapatkan, tapi how to socialize itu kita lebih open minded. Itu yang saya ingin support banget lah ya. Sorry for the disturbance ya, soalnya tadi mati kameranya. Anyway, let me continue. Jadi tadi kan saya udah bicara mengenai exchange program. Sekarang saya akan bicara mengenai summer classes and winter classes. Nah, waktu itu ada adik kelas saya yang menanyakan, "Kak Mica, aku mau mengikuti nih summer class di Korea," gitu kan. Wah, ya bagus gitu. Cuman di sini juga ada summer classes gitu. Cuman kalau untuk summer classes ini biasanya mereka durasinya tuh pendek, bisa cuma 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, apa sebulan seperti itu, dan biasanya harus pakai dana sendiri. Soalnya ini hitungannya seperti kita mengambil kelas gitu, dan sebenarnya fungsi winter and summer classes itu di sini untuk menutupi kredit yang tidak tercukupi sama mahasiswa sini. Seperti itu. Jadi akan lebih sulit untuk mencari bantuan dana untuk membantu kita mengikuti summer classes, kecuali kalau memang udah ada kerjasama, apa udah memang diberikan beasiswanya, misalkan Jepang summer program bisa daftar ke JASO, seperti itu. Okay, that's about summer program, summer classes and winter classes. Di sini saya akan memberikan beberapa sources where you can search this information, dalam arti informasi mengenai beasiswa, mengenai pertukaran pelajar itu di mana aja gitu. Di sini ada www.info.beasiswa.net, dan ada juga www.beasiswaindo.com. Nah, untuk yang di keduanya, di yang beasiswaindo.com itu di sini mereka mempresentasikan mengenai beasiswa dalam bentuk video di YouTube gitu. Jadi itu cukup menarik untuk dilihat seperti itu. Dan yang ketiga, ketika saya ingin mencari conference apa yang bisa saya ikuti, yang saya ingin ikuti, itu datang ke www.conferencealerts.com. Dan di situ ada banyak sekali seleksi. Jadi kita harus filter lebih ke mana yang kita ingin partisipasi, dan tidak hanya menutup kemungkinan untuk conference aja, cuman summit, congress, semuanya ada di situ. Dan saran saya kalau mencari kegiatan kayak misalnya student summit, student congress, cari yang kita sebagai delegates, karena Gunas Vetfest kadang-kadang kegiatan-kegiatan yang summit seperti ini sebagai delegasi itu kita tidak dipungut biaya, jadi cuman bayar untuk palingan avion tiket, tiket pesawat, sisanya udah ditanggung sama si organizernya itu. Jadi itu suatu benefit ya.
Dan yang kedua, kita bisa mendatangkan ICO. Nah, ICO ini International Collaboration Officer, International Center yang ada di kampus kamu. Misalkan di IPB, ICO-nya itu tepat di samping rektorat gitu. Aku juga heran kenapa ada beberapa orang tuh yang tidak tahu ICO di, misalnya mahasiswa IP yang tidak tahu ICO di mana, padahal jelas-jelas it's clearly that building beside the rectorat building. Anyway, kalau kita misalkan kalau aku enter building ini, ICO ini, di depan itu langsung ada locker-lockernya itu langsung ada tulisan label-label countries dan kontinen seperti itu. Jadi misalkan saya ingin mencari beasiswa atau kegiatan pertukaran pelajaran di Jepang, buka locker yang Jepang, terus di situ langsung ada tuh stacks of papers yang isinya semua formulir, invitation letter buat partisipasi buat kita supaya kita bisa ikut serta di program pertukaran pelajar yang mereka sediakan gitu kan. Itu satu hal, dan kita bisa aja nanya-nanya gitu ke collaboration officersnya gitu, so mereka juga open gitu kan, bisa nanya pertanyaan gitu ya, sering-sering lain lah selain buat ngadem juga, soalnya di situ AC ya, ber-AC adem, biasanya kan di Bogor panas ya udah lanjut. Sumber lain yang kita bisa datangkan adalah seniors, lecturers, and friends gitu. Soalnya mereka kan yang tahu koneksi-koneksi, apalagi teman-teman kita atau kakak kelas kita yang sudah pernah ke luar negeri gitu. Kita bisa disarankan, kamu ikut ini aja program ini. Cuman yang saya ingin sarankan juga itu, kalau nanya itu jangan terlalu blind gitu. Maksudnya nanya kalau memang yang benar-benar nggak tahu, Kak, program apa ya, misalkan aku mau ke Eropa, ada Erasmus Mundus, kamu coba aja. Kalau ke Spanyol, ada beasiswa Leonardo da Vinci Foundation misalkan gitu. Cuman kalau memang kita udah tahu mau Erasmus gitu ya, kita jangan nanya lagi requirements-nya apa Kak gitu, soalnya kita bisa cari di internet. Jadi ada effortnya dikit dulu lah buat cari gitu, Erasmus Mundus tuh apa, di mana aja, seperti itu. Jadi kita sebagai sumber yang ingin mencari, yang memberi meditaka tuh nggak harus ngulang dari bener-bener zero gitu kan. Jadi kalau ditanya tuh tinggal nanya, Kak kira-kira kalau requirements bahasanya itu seperti apa ya gitu, nanti kalau wawancara kurang lebih yang ditanyakan seperti apa ya gitu kan, lebih kalau nggak experience-nya seperti apa gitu, itu kan lebih menurut aku lebih smart questions which are smart gitu, nggak harus repeat everything all gitu dari nol. Itu aja sih saran aku. Terus sebenarnya itu aja sih yang ingin saya sampaikan dari tema hari ini, seperti itu. If you like this video, please thumbs up, and if you have questions, please feel free to ask me on the private message, or you can email me or whatever. Or if for example you can see me then say, in the street, like, I need to ask you some question, blah blah. I'm free, I feel free, okay? So please subscribe to my channel and I'll keep you updated with more new videos, okay? Bye.